Ya, antrian menjadi salah satu fenomena yang menarik di Indonesia karena peminat untuk berhaji semakin banyak. Ya. Skema keuangan alternatif untuk mendaftar haji juga semakin banyak. Jadi dan secara ekonomi kelas menengah kita kan sudah mulai tumbuh gitu ya di mana-mana. Jadi ini konsekuensi logis saja dari situasi perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, jumlah antrian bagaimana? Bukan hanya 20 tahun ya, di Yogyakarta sudah 30 tahun. Kemudian Jawa Tengah juga 30 tahun, Jawa Timur 33, Sulawesi Selatan di beberapa kabupaten itu sudah 43, 46 tahun. Gitu. Jadi memang sudah sangat luar biasa. Nah, bagaimana caranya ya? Kita masih cari formula. Karena ini terkait juga dengan jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah. Bisa kita mendorong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi gambaran dan harapan pada tahun 2022 ini. Dan saat ini saya mempunyai kesempatan yang khusus untuk mewawancarai Profesor Hilman Latif, MA PhD. Beliau adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Bang Esto baik, Pak Bambang, sehat. Semoga Pak Bambang juga ya. Iya, insya Allah. Ini mungkin bukan hanya saya, tapi mungkin banyak orang juga yang menunggu-nunggu karena setelah terjeda pandemi COVID-19 itu perjalanan haji dan umroh tunda atau dibatalkan. Nah, harapannya adalah tahun 2022 ketika pandemi seluruh dunia termasuk Indonesia mulai membaik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah 2022 itu benar-benar haji dan umroh itu, kemarin umroh seharusnya sudah Desember tapi terpaksa ditunda juga, itu bisa diselenggarakan menurut perkiraan dan perencanaan pemerintah. Silakan, Bro. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang, para pemirsa yang budiman. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai apakah umroh itu bisa dilaksanakan tahun 2022. Ya. Ini tentu terkait dengan banyak hal. Yang pertama, harus kita pahami bahwa seluruh skenario tentang umroh dan haji itu adalah skenario protokol pandemi. Jadi semuanya masih dalam framework semacam itu. Masuk juga pelaksanaan umroh juga skenario masih pandemi, protokolnya sama, isunya sudah menjadi kesehatan. Karena itu semua hal terkait dengan prosesi ibadah umroh dan haji banyak diwarnai
oleh isu kesehatan termasuk di Indonesia yang harusnya ya, sejak akhir November kita optimis banget bisa berangkat dalam waktu dekat, tapi kemudian ada isu Omikron, ya kemudian juga kesimpang siuran informasi, kemudian perkembangan bahwa Omikron itu berbahaya, tapi ada yang mengatakan tidak terlalu berbahaya, hanya cepat saja menyebarnya dan lain-lain dan lain-lain. Saya kira pemerintah Indonesia sudah menyampaikan satu sikap untuk lebih berhati-hati. Nah, kami tentu saja dari Kementerian Agama juga mencoba mempelajari situasi ini, mempertimbangkan berbagai hal, mempertimbangkan tentang protokolnya kita, kemudian saran, kemudian juga masukan dari pemerintah pusat, dari stakeholders yang lainnya. Nah, kita kemarin memutuskan untuk menunda umroh dulu. Nah, bagaimana dan haji? Untuk haji, memang domainnya ada di pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah Saudi Arabia sekarang ini sudah membuka jamaah umroh yang cukup luas, cukup banyak, meskipun Omikron sudah mulai didapatkan kasusnya di sana, tetapi belum ada perubahan kebijakan. Dan dari perbincangan kami beberapa waktu yang lalu, nampaknya ya, pemerintah Saudi Arabia sudah mulai sangat terbuka, sangat confident sekali dengan vaksin, dan dari gejalanya mereka kelihatannya positif sekali. Ya. 2022 akan ada haji. Tetapi kita belum tahu jumlahnya berapa. Karena tahun lalu juga ada haji. Cuma tidak untuk jamaah dari luar negeri. Nah, untuk tahun depan kelihatannya mereka kelihatannya dari diskusi-diskusi agak optimis ya. Meskipun kita masih melihat pandemi secara global itu apakah prevalensinya tambah tinggi di berbagai negara, tingkat masyarakat yang terdampak juga dampaknya separah apa juga belum tahu. Nah, ini faktor-faktor yang harus kita waspadai dan harus kita mitigasi, ya, termasuk kesiapan mental kita. Kita siap-siap sih. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia, insya Allah sudah menyiapkan beberapa skenario. Bahkan untuk anggaran pun kita sudah siapkan skenario-nya 100% kalau berangkat jamaahnya dari kuota, 75%, 50%, 30, 20, bahkan sampai 10% kita sudah siapkan skenario-nya. Begitu Pak Bambang. Baik, jadi kesimpulannya sementara kalau umroh sebenarnya sudah bisa, tapi hanya pemerintah Indonesia yang lebih hati-hati ya karena protokol COVID. Tetapi kalau untuk haji optimis kemungkinan besar 2022 bisa dilaksanakan. Jumlah kuota yang sampai sekarang belum bisa diperoleh. Begitu, betul Prof ya? Ya, betul. Jumlah kuota belum bisa diperoleh dan biasanya Pak Bambang untuk MOU ya penetapan kuota haji itu juga bulan Desember gitu ya. Nah, sampai saat ini kan pemerintah Republik Indonesia belum mendapatkan undangan dari pemerintah Saudi. Nah, kita juga sedang menunggu-nunggu itu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada informasi untuk kuota. Kalau kuota sudah diberikan dalam bentuk MOU, maka kemudian langkah-langkah taktis sudah kita harus segera siapkan ya, dari mulai panitia, petugas, pembimbing dan lain-lain, termasuk juga jamaah yang mana yang diprioritaskan. Nah, ini juga harus kita siapkan. Jadi kalau begitu masih mengatur skenario, kira-kira apakah full seperti alokasi yang biasa atau berkurang? Kalau berkurang sampai seberapa? Itu yang sekarang sedang dipersiapkan, Bro. Ya, karena yang menentukan kuota dari pemerintah Saudi. Ya. Mereka lah yang akan menentukan. Misalnya, ya kalau 100% alhamdulillah, artinya terobati lebih banyak orang yang rindu sekali dengan umroh ataupun untuk berhaji itu gitu ya. Tetapi kalaupun memang karena masa pandemi ini tidak full kuota diberikan, ya kita tetap
akan siapkan dan akan memberangkatkan berapapun jumlah kuota yang disediakan. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Nah, mungkin di dalam antisipasi karena masih terikat protokol kesehatan, apakah ada kebijakan khusus misalnya yang soal usia misalnya, apakah yang usia lebih rawan itu lebih dibatasi atau seperti apa, Pak? Nampaknya sejauh perbincangan kami, ya, diskusi dan juga bahkan untuk umroh sendiri, pemerintah Saudi Arabia belum mengeluarkan kebijakan khusus terkait usia, khususnya usia maksimal. Bahkan sempat muncul bahkan usia minimal, ya. Usia minimal 12 tahun sempat muncul, tetapi maksimalnya tidak diberikan. Nah, ini kelihatannya juga pemerintah Saudi Arabia menghargai betul, Pak. Menghargai betul para calon jamaah yang menunggu sangat lama, akan sampai usia lanjut, jadi mereka tidak membatasi usia maksimalnya. Ya mudah-mudahan, tapi kan nanti gini, akan ada mitigasi juga dari kita, ya. Yang usia lanjut itu kan harus kita cek. Yang bisa divaksin full siapa? Karena yang bisa berangkat divaksin full. Yang tidak divaksin karena ada komorbid, misalnya bagaimana treatmentnya. Nah, ini kan nanti akan ada diskusi dan pendekatan yang agak panjang dengan kementerian lain, termasuk juga dari Kementerian Kesehatan. Prof, ini yang menarik kan antrian itu sudah begitu panjang ya, artinya sudah ada yang antri sampai 20 tahun. Nah, kemudian ketika mau berangkat terpaksa terjeda sampai 2 tahun, jadi berarti antrian itu numpuk. Nah, gimana kebijakan mengaturnya? Apakah yang sudah tertunda 2 tahun berangkat dulu atau apa, kombinasi atau seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi ya antrian menjadi salah satu fenomena yang menarik di Indonesia karena peminat untuk berhaji semakin banyak, ya. Skema keuangan alternatif untuk mendaftar haji juga semakin banyak. Jadi dan secara ekonomi kelas menengah kita kan sudah mulai tumbuh gitu ya di mana-mana. Jadi ini konsekuensi logis aja dari situasi perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, jumlah antrian bagaimana? Bukan hanya 20 tahun ya, di Yogyakarta sudah 30 tahun. Kemudian Jawa Tengah juga 30 tahun, Jawa Timur 33, Sulawesi Selatan di beberapa kabupaten itu sudah 43-46 tahun. Gitu. Jadi memang sudah sangat luar biasa. Nah, bagaimana caranya ya? Kita masih cari formula. Karena ini terkait juga dengan jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah. Bisa kita mendorong peningkatan kuota, gitu kan. Dan bisa juga nanti sebetulnya dari pemerintah Saudi ada inovasi seperti apa. Kalau kita bicara Saudi Vision 2030, ya, visi Saudi 2030, mereka kan akan mulai mendorong kepada industri pariwisata. Termasuk juga ada Hajj tourism, ada Umroh tourism, dan menurut informasi mereka akan melipat gandakan ya, jumlah orang yang datang ke Saudi untuk wisata religi, termasuk umroh dan haji. Dan tentu saja di situ ada peningkatan fasilitas-fasilitas. Itu yang pertama. Jadi dari Saudinya ada revolusi gitu ya untuk kebijakan tentang pariwisata. Yang keduanya dari sisi kita, ya kita harus mendiskusikan lagi sebetulnya siapa yang berhak mendaftar haji. Usia berapa, apakah sekarang itu dibebaskan saja, liberal, siapa yang punya duit, orang tuanya yang punya duit, kakeknya yang punya duit kan bisa, ya. Nah, apakah kita akan, ya kita tidak tahu siapa yang berhak, misalnya pegawai nabung, ya
mungkin dia bisa daftar haji usia 30-35. Ya kalau nunggu 35 tahun ya lumayan 70. Dan peradaban sudah berubah banyak, Pak. Nah, Prof, apakah tidak ada usaha-usaha terobosan ya untuk memperbanyak jumlah kuota itu tadi, selain misalnya yang kuota ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia, misalnya kerjasama dengan negara-negara lain yang kuotanya jarang dipakai secara penuh misalnya. Iya. Ya, ini menarik, Pak. Jadi kita coba lakukan kajian ya. Kita lakukan pemetaan. Yang pertama sebetulnya kuota 220.000 atau 221.000 itu sebetulnya sudah memadai apa belum? Kita juga coba hitung jumlah per kilometer gitu, untuk di Indonesia penduduk muslimnya berapa, rasionya berapa dengan jumlah jamaah haji, apakah rasionya itu cukup ya, ataukah sebetulnya kita bisa mendapatkan kuota yang lebih gitu ya. Nah, ini juga sedang kita cek gitu ya. Nah, yang kedua itu ada alternatif seperti itu juga ya, sempat dilontarkan. Nah, ini ada negara-negara tertentu yang tidak terpenuhi kuotanya gitu ya, malah diisi oleh negara-negara yang lain. Ini kita juga perlu petakan terus ke depan negara-negara mana dan sejauh mana itu juga diizinkan oleh pemerintah Saudi gitu kan. Nah, pemerintah Saudi mengizinkan nggak itu diberikan kepada negara lain. Nah, sementara sebetulnya ya data-data itulah, dan juga kita lihat kebijakan antar negara, kebijakan Saudinya seperti apa. Karena bagaimanapun kita tidak hanya berbicara tentang perspektif kita, tetapi juga justru yang terpenting kita memahami juga perspektif dari Saudi seperti apa. Banyak hal ya tentu saja menjadi concern juga mereka. Mereka paham betul ya. Kita sampaikan 5 juta itu sampai melongo juga ya. 5 juta orang menunggu gitu, dan hampir 30 tahun, 25 tahun. Saudi juga kaget gitu ya, bisa secepat itu. Sekarang bayangkan 5 tahun akan datang akan berapa tahun. Kan itu, Pak. Ya. Nah, tadi Profesor Hilman mengatakan bahwa pemerintah sudah siap, termasuk mempersiapkan dananya. Nah, ini yang menarik. Dana itu sebenarnya dari para jamaah itu sendiri. Nah, itu peran dari pemerintah apakah memberi subsidi atau memberi tambahan atau seperti apa? Ya, dana untuk haji itu, Pak, ada yang dari jamaah gitu ya, tapi juga ada yang dari APBN, dan itu juga ada yang di subsidikan dari hasil pemanfaatan dan yang terkumpul dan dikelola oleh BPKH gitu. Jadi sumbernya bermacam-macam gitu. Nah, ini yang saat ini kita miliki. Untuk jamaah umroh, jamaah haji itu kan rata-rata kebutuhannya per orang itu kan 70-an juta. Tetapi bayar lunasnya rata-rata 35-36 juta. Jadi subsidi 72 juta bahkan ya untuk operasionalnya. Jadi sebetulnya kita saat ini masih memanfaatkan ya, dana dari BPKH itu untuk menutupi kekurangan dari masing-masing jamaah. Memang saat ini, Pak, hampir lebih dari 50%, bisa 51-52% subsidinya jamaah reguler itu. 51-52%. Mungkin ya, ini ke depan juga menjadi bahan diskusi kita semua, dari kementerian, dari DPR RI, pemerintah DPR RI, masyarakat. Ya, kalau subsidi jangan sampai 50% lah. Bukan subsidi. Ya. Kalau 30%, it's okay. Gitu. Artinya kalau ada kebutuhannya 70 juta, ya dilunasinya sekian. Ya, sehingga subsidinya kecil dan dana yang lainnya bisa dimanfaatkan
untuk diinvestasikan ulang untuk. Nah, artinya masalah dana biaya atau biaya BP ya, BP atau biaya untuk haji itu ya unsur kebijakan politik juga. Gitu. Nah ini saya katakan Kementerian Agama kan harus berkonsultasi DPR dan BPK dan seterusnya, rasionalnya seperti apa. Nah, saya kira harus ada kesepakatan bersama. Tetapi untuk masa pandemi ini yuk perawak orang elok katanya ya. Masa lagi pandemi ini udah ujung-ujung bicara tentang kenaikan gitu. Dan ini juga yang penting kita fasilitasi agar teman-teman itu bisa nyaman ya melaksanakan haji di tahun 2022 dan bahkan tahun berikutnya. Prof, itu subsidi kira-kira 50%. Itu yang dari APBN berapa, yang dari BPKH berapa? Kalau subsidi itu untuk dari APBN, Pak. Dari BPKH gitu ya. BPKH kan gini, setiap bulan atau setiap jangka waktu tertentu jamaah haji itu dari pemanfaatan dana itu kan ada sekian triliun dikembalikan kepada jamaah gitu ya. Kemudian setelah dikembalikan ke jamaah, rekeningnya nambah. Misalnya dulu setoran 25 juta kan, nambah 300.000, nambah 400.000, terus selama bertahun-tahun nanti itu melunasinya dia tinggal kurang berapa kan gitu. Jadi dari situ Pak. Ya. Kalau yang APBN digunakan untuk apa? Ya untuk biaya operasional juga. Biaya operasional. Nah, mungkin juga menjadi banyak pertanyaan ini, yang dana yang dikumpulkan sampai saat ini dan dikelola oleh BPKH itu sudah lebih dari 150 triliun, dan kalau tidak salah setiap tahun menghasilkan sekitar 10 triliun. Nah, di samping untuk keperluan haji ini, itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Hanya untuk haji, Pak. Kecuali ada yang disebut dengan dana kemaslahatan. Ya. Dana kemaslahatan itu juga dari sisa efisiensi pengembangan dana abadi ya, dan jumlahnya ya sekitar 250 miliar. Nah, itu untuk kemaslahatan ya. Bisa untuk perbaikan haji, bisa memfasilitasi haji, kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, ekonomi, pemberdayaan dan lain-lain. Jadi semacam new Islamic Social Finance. Gitu ya. Nah, itu jumlahnya tidak besar. Tapi untuk yang lainnya itu memang hanya untuk haji, dan tugas dari BPKH itu adalah menginvestasikan dana itu dengan investasi yang besar, investasi yang baik, sehingga return-nya itu juga bisa berlipat ganda. Untuk apa? Untuk subsidi itu, gitu ya, berbagai kegiatan. Baik Prof, ini pertanyaan agak beda sedikit. Prof Hilman Latif ini kan begitu masuk ini menghadapi problem masalah haji dan umroh ini yang mungkin belum pernah dihadapi. Nah, apa cara melihat dan strategi atau mungkin program kiat untuk menyelesaikan persoalan seperti ini? Ya. Saya kira semua ruang itu ada masalahnya sendiri, Pak ya. Ada ruangnya, ada karakteristik masing-masing. Tapi tentu sejak awal saya coba memahami konteksnya seperti apa. Dan saya ingin dorong ke beberapa. Pertama tentu saja kepada penguatan SDM. Ya. Penguatan SDM itu juga harus diperhatikan.
transformasi SDM di Kementerian Haji, di Kementerian Agama khususnya untuk urusan haji umroh, itu juga perlu terus kita tingkatkan keterampilan mereka, knowledge mereka, wawasan mereka, seberapa engage mereka dengan teknologi digital, gitu ya. Itu penting SDM ya. Apa keterampilan khusus yang bisa dan harus dimiliki oleh sebagian dari pegawai kita dan seterusnya. Nah, ini ingin saya upayakan. Yang kedua, yaitu ada kaitannya dengan kita berupaya untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas programnya, akuntabilitas keuangannya, akuntabilitas sumber daya manusianya, akuntabilitas kebijakannya. Ini kan satu hal yang di dalam manajemen organisasi adalah hal yang biasa standar, gitu ya. Nah, tetapi itu yang ingin kita dorong. Nah, yang ketiga, saya membayangkan bahwa karena ini ada sebuah pesta besar, Pak Bapak, pesta besar sekali dengan dana triliunan, maka kemudian kita juga harus memikirkan ekosistem ekonomi haji kita itu akan kita arahkan kemana, seberapa banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pesta besar ini, gitu ya. Untuk siapa? Ya untuk masyarakat Indonesia, ya untuk pengusaha Indonesia, ya untuk usaha kecil menengah dan seterusnya, ya, termasuk bahkan untuk para petani, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kita memfasilitasi cateringnya, kalau misalnya harus ada ikan tertentu rasa Indonesia, kita juga harus siapkan dong. Petani-petani ikan, petambak ikannya siap dengan standar tertentu, standar ekspornya seperti apa, besarannya, kualitasnya, kan harus ada dampingan, Pak. Nah, itu kan butuh desain. By design disiapkan. Kita tidak bisa, ayo kita kirim ekspor, enggak. Ya otherwise kita kalah misalnya dengan negara yang lain. Bahkan untuk sayuran-sayuran. Nah, ini juga penting untuk kita pikirkan. Nah, termasuk juga di dalam negerinya ya, alhamdulillah Kementerian Haji, Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Ditjen PHU sudah memiliki aset yang cukup banyak dan luas, termasuk asrama-asrama kita. Kita ingin juga memperkenalkan kepada publik, asrama kita itu udah keren loh, udah kayak hotel berbintang 3 atau hotel berbintang 4 gitu ya, fasilitas parkirnya luas, aulanya gede gitu ya, bisa dioptimalkan untuk kursus-kursus, dan kita kan ingin membangun Hajpreneurship. Nah, ini yang ingin saya dorong ya. Jadi perspektifnya ya memang situasinya seperti itu. Di Saudi saja sudah ada transformasi untuk membingkai masalah haji umroh itu dalam sebuah nomenklatur haji tourism ya, atau umroh turis. Nah, kita pun harus sudah masuk ke hal yang sama. Karena begini, prosesi haji cuma berapa hari, prosesi umroh cuma berapa jam kan. Dan sisanya itu adalah traveling gitu ya, menikmati suasana, meningkatkan edukasi, kesadaran. Nah, ini saya kira di Indonesia juga harus kita perkuat. Baik, Prof. Prof. Hilman sendiri ini kan mulai perjalanan pendidikan mulai dari pondok pesantren, kemudian IAIN, Sunan Kalijaga, S2 di Universitas Gadjah Mada, kemudian doktor di luar negeri. Nah, pertanyaan saya, seberapa jauh rangkaian pendidikan itu sekarang bermanfaat untuk menjalankan tugas yang luar biasa rumit ini? Ya, kadang-kadang ada posisi-posisi yang mungkin relevan atau tidak relevan, Pak ya, dan latar belakang. Tapi pada umumnya kan kita memanage organisasi, ya, yang penting. Sebenarnya ini kan sebuah organisasi besar, Pak, dan dengan tugas yang besar.
Bayangkan Pak, memindahkan 200.000 orang, bukan antar hotel, antar negara. Nah ini kan butuh juga cara melihat pemetaan yang baik. Ya, saya tentu saja harus berdiskusi dengan orang-orang yang punya pengalaman di lapangan. Saya juga harus berdiskusi dengan orang-orang yang punya pengalaman dalam menerapkan kebijakan, dalam menerapkan manajemen pengelolaan haji dan seterusnya. Jadi ya latar belakang by training ya mungkin bisa dikatakan mungkin tidak terlalu relevan. Ya. Saya relevan karena saya alumni IAIN juga, gitu ya. Ada basis keagamaan lah, gitu. Karena ini Kementerian Agama. Nah, tapi lebih kesananya itu adalah lebih bagaimana kita meningkatkan layanan, service excellence kita definisinya seperti apa, strategi peningkatan mutu layanan kita bagaimana, harus ditopang oleh apa saja. Jadi menurut saya Pak Bambang, ya mungkin latar belakang pengalaman keluarga mungkin negosiasi, berdiskusi dengan menteri, berdiskusi dengan pengambil kebijakan di sana ya saya merasa sih bisa lebih confident saja. Ya, Prof. Hilman, terakhir mungkin apa saran atau harapan Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para jamaah yang sudah tidak sabar, sudah menunggu-nunggu untuk bisa berangkat, baik jamaah umroh maupun calon jamaah haji? Sebetulnya masyarakat kita masih sabar, gitu Pak ya. Tidak ada kata tidak sabar dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu sabar banget gitu orangnya. Tapi tentu saja kita berharap tahun 2022 memang ada sejumlah jamaah haji yang bisa berangkat. Itu menambah motivasi, memotivasi jamaah lain untuk bisa konsisten ya, dengan upaya mereka menunggu itu. Apalagi saat ini tertunda 2 tahun semakin numpuk. Itu yang Bapak menunggu 20 tahun Pak, 22 tahun kan? Ya kurang-kurang dikit dan yang sudah meninggal 21,5 tahun tambahnya. Gitu. Ini kan ujian. Dan ini yang harus kita ingat bersama ya, bahwa ibadah haji, masuk ibadah umroh, itu kan sebuah panggilan. Niat kita ini untuk ya, menunaikan tugas ya, rukun Islam yang kelima, ibadahnya. Ya. Bagaimana bisa kita niat ibadah dengan kemudian kita hilang kesabaran, itu tidak bagus juga. Tapi dari pihak pemerintah, kami coba sebisa mungkin cari yang terbaik ya, dengan diplomasi, dengan menyampaikan visi kita, dan nah ini yang paling penting, sebetulnya ini juga berkorelasi dengan sikap kita di Indonesia. Kalau di Indonesia ini jumlah penderita COVID semakin kecil dan habis, apalagi alasan yang bisa kita sampaikan atau disampaikan oleh pemerintah Saudi Arabia mengenai Indonesia, insya Allah pasti akan diterima. Umroh pun saat ini sudah diterima dan insya Allah juga haji. Dan mohon doanya dalam waktu dekat ada sebagian jemaah umroh kita yang bisa berangkat ke sana. Saya kira itu Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Profesor Hilman Latif, MA PhD, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Mudah-mudahan penjelasan ini menambah menambah ketenangan dan kesabaran para calon jamaah baik umroh maupun haji. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Prof. Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Prof.